Kemenangan Persib Bandung atas Bali United dinilai sebagai bukti Persib memiliki karakter kuat untuk menang di setiap laga. Hal itu disampaikan pelatih Persib Boyan Hodak yang menyebutkan kemenangan Persib membuktikan Maung Bandung layak berada di puncak klasemen karena karakter kuat yang ditunjukkannya. Sebab bukan kali ini saja Persib bangkit dari situasi tertinggal. Sebelumnya Persib beberapa kali bangkit dalam posisi tertinggal. Seperti contoh saat melawan Persija Jakarta. Selain itu juga di ajang ACL II, di mana Persib juga sempat comeback dramatis saat mengalahkan Lion City. Ini bukan pertama kalinya, itu artinya tim memiliki karakter. Ini tidak hanya kami lakukan di tahun ini, jadi ini alasannya kami berada di puncak. Kemenangan Persib atas Bali ini membuat Maung Bandung kembali menjauh dari kejaran Dewa United dan kini unggul 8 angka dengan mengumpulkan 61 poin. Persib kini hanya membutuhkan 8 poin lagi untuk bisa mengunci gelar juara musim ini tuntasnya. Bek Persib Bandung, Gustavo Franca, kembali membuktikan kemampuannya dalam duel-duel udara setelah mencetak gol penentu kemenangan Persib Bandung atas Bali United. Gustavo menjebol gawang Bali lewat sundulannya pada menit ke-82 menyambut umpan tendangan pojok Adam Alis. Dalam momen tersebut, Gustavo Franca lepas dari kawalan Brandon Wilson dan melompat tinggi menyambut bola mendahului bek Bali United Elias Dola. Gol tersebut merupakan koleksi keempat dari pemain berusia 28 tahun tersebut dan mempertegas kemampuannya dalam duel-duel udara hingga bobotoh menjuluki Gustavo dengan Gustavo Airline. Menanggapi julukan bobotoh tersebut, ia mengatakan, "Saya harus berkata apa? Tapi mungkin ini bagus untuk julukan itu. Tapi tentunya ada perasaan menyenangkan bisa mendapatkan dukungan dari supporter. Kami bekerja keras untuk ini. Karakteristik saya memang harus berjuang pada situasi tersebut dan saya tidak selalu berhasil memenangi duel udara. Saya hanya berusaha untuk melakukan itu dan terkadang kerja keras membuahkan hasil." Gustavo pun mengaku senang karena bisa berkontribusi banyak untuk Persib dan juga memenangi pertandingan tuntasnya. Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, Gervane Castanir tetap mendapat sorotan khusus dari Boyan Hodak usai kemenangan 2-1 Persib Bandung atas Bali United. Pemain asal Kurakau itu dinilai mampu mengubah dinamika lini depan dengan kehadirannya yang kuat secara fisik dan mengganggu struktur pertahanan lawan. Casta masuk pada menit ke-61 menggantikan Rian Kurnia. Boyan Hodak menyadari meski Castanir belum fit 100%, kehadirannya tetap bisa memberikan dampak signifikan di fase akhir laga ketika konsentrasi bek lawan mulai menurun. Tentu saja Anda membutuhkan striker depan. Masalah kami tahun ini adalah kami bermasalah dengan 3 pemain yang bisa bermain di posisi tersebut. David cedera, Dimas cedera, Castanir juga sempat cedera. Masalah kebugaran inilah yang membuat Boyan menahan diri untuk tidak memainkan Castanir sejak menit awal. Ia sengaja menyimpan tenaga sang striker agar bisa masuk sebagai senjata kejutan di babak kedua. Terlebih Casta baru saja pulih dari cederanya. Sekarang Castanir sudah kembali dan sebenarnya kami tahu bahwa dia belum fit untuk bermain penuh. Itu sebabnya kami simpan dia dimainkan di 30 menit terakhir dan dia melakukan pekerjaannya dengan baik.
Tidak hanya memberikan kekuatan dalam duel udara, Castaneer juga memberikan waktu bagi lini tengah Persib untuk naik dan mengatur serangan. Umpan-umpan yang mengarah kepadanya memaksa bek Bali United untuk terfokus kepadanya, membuka ruang bagi pemain lain untuk bergerak bebas. Ini selalu jadi hal yang Anda butuhkan ketika memiliki pemain yang kuat secara fisik, yang bisa menahan bola. Dia memang sedikit kurang beruntung, karena dia sebenarnya punya 2 peluang di mana dia nyaris mencetak gol tuntasnya. Pelatih PSM Makassar kembali menjadi sorotan, yakni Bernardo Tavares yang meradang usai tim berjuluk Juku Eja itu melawan Borneo FC. Seusai laga Borneo menghadapi PSM di Liga 1, Bernardo Tavares menyoroti keras ulah wasit yang memimpin laga. Tidak hanya itu, ia juga mengkritik pengaplikasian video asisten referee atau VAR dalam laga tersebut. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, menyebutkan timnya seharusnya mendapatkan 2 penalti lagi. Kejadian dimaksud saat bola mengenai tangan Gabriel Furtado di kotak penalti. Lalu saat Daisuke Sakai dijatuhkan di kotak 12 pas. Penalti baru didapatkan PSM setelah Balotelli dilanggar Peralta di menit ke-74. Paling tidak, ada 2 penalti lagi seharusnya kita dapatkan. Saya senang dari 3 momen tersebut, wasit memberikan penalti. Tapi 2 momen lainnya, wasit tidak memberikan hal tersebut. Bernardo pun berujar, andai kondisi serupa justru dilakukan PSM, pasti penalti diberikan kepada lawan. Walau hanya meraih hasil imbang, namun Bernardo Tavares puas dengan kinerja anak asuhnya. Saya senang tim membuat peluang, tapi saya tidak senang dengan wasit membiarkan hal ini terjadi tuntasnya.